Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliko Ashabul Kahfi dengan NIM 22100-109. Di sini saya akan mensimulasikan eh, tugas akhir untuk mata kuliah Internet of Things yang dimana pada project UAS ini kita disuruh untuk membuat simulasi menggunakan Proteus yang berkaitan dengan skripsi. Jadi di sini skripsi yang saya buat itu RFID, yang mana untuk logikanya sendiri, ketika kartu di-input, maka akan dibaca oleh RFID reader. Ketika RFID reader telah membaca, maka akan mengirimkan ke microcontroller, yaitu di sini menggunakan Arduino Uno, lalu akan memberikan outputnya. Outputnya itu ada di LCD dan juga di website. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya buat menggunakan Proteus dan Node-RED. Di sini ada beberapa perangkat yang telah saya masukkan ke dalam sebuah workspace dari Proteus. Ada Arduino Uno, dua LED, buzzer eh, untuk terhubung ke Node-RED-nya, dan juga ada LCD-nya di sini. Mirip seperti yang saya buat. Nah, untuk sensornya sendiri, karena Proteus juga tidak mendukung untuk sensor RC522, di sini saya menggunakan Node-RED sebagai RFID reader-nya di sini. Ini RFID reader-nya. Nah, ini untuk rangkaian Node-RED-nya. Jadi, mula-mula dan permulaan kita membuat skema dan wiringnya itu di Proteus, mulai memasukkan LCD, power, ground, simulasi Arduino Uno, dua LED, buzzer, ground juga di sini, dan ada COM-PIM. Nah, untuk spesifikasi lebih lengkapnya ada di panel sebelah kiri, yaitu buzzer dan juga sel, COM-PIM, LED green, red, yellow, relay, dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah dimasukkan semuanya, saya telah membuat sebuah codingan yang mana codingannya itu dimasukkan ke dalam si Arduino ini. Nah, di sini dimasukkan. Nah, codingannya itu berbentuk hex dari simulasi Uno. Nah, untuk codingannya itu ada di sini. Saya menggunakan Arduino IDE untuk mengcompile codingan yang saya buat agar bisa dijalankan oleh Proteus. Untuk codingannya itu menggunakan beberapa pin seperti kondisi nyatanya, kayak misalkan kita membuat project IoT kurang lebih sama. Nah, di sini berikut codingannya. Karena si Proteus ini tidak memiliki sensor RC522 secara langsung, saya di sini menggunakan inputan langsung. Jadi ada ID yang sudah terdeteksi dan ada ID yang tidak terdeteksi dengan namanya invalid card di sini. Selain ID RFID di sini itu maka tidak akan terbaca atau invalid nih beberapa user yang sudah terregis. Nah, sistem absensi namanya. Saya sudah membuatnya untuk codingan Arduino-nya untuk ditempelkan ke si komponen dari Arduino di Proteus-nya. Di sini menggunakan library Liquid Crystal untuk LCD-nya dan yang lain. Kurang lebih gitu. Seperti ini untuk logikanya. Di sini menggunakan bahasa C, logikanya itu hanya mencantumkan kartu yang udah terdaftar dan kartu yang belum terdaftar gitu. Nah, ini untuk Proteus-nya, tadi codingannya kita compile menjadi hex di sini. Export compile binary, ketika sudah maka akan muncul compiling sketch di sini. Nah, done compiling. Jadi eh, si codingan ini udah di-compile teman-teman dalam bentuk hex. Lalu kita buka Proteusnya kembali, kita klik yang ini. Di settingnya cuma di bagian Arduino-nya aja, jadi kita masukkan di sini program file, lalu kita masukkan. Tadi nama filenya uhuino.hex, kita masukkan. Nah, ketika setelah dimasukkan,
perantara ketiganya apa? Jadi di sini adalah menggunakan kompim, teman-teman. Sebelum kita kita harus tahu logiknya dulu. Logiknya itu harus ada dua kom yang digunakan oleh Proteus dan Node-RED, dan kom itu tidak boleh sama agar si Arduino ini mengirim datanya tidak tertabrak dengan kom yang sudah dipakai. Nah, saya menggunakan kom 3 untuk Proteusnya dan kom 4 untuk si Node-RED-nya. Di sini saya setting baud rate-nya jadi 9600. Nah, ketika sudah disetting sedemikian rupa, baru kita bisa menjalankan. Sebelum menjalankan, saya akan memberitahu skema dari Node-RED-nya ini. Nah, Node-RED ini merupakan suatu software yang memudahkan kita untuk mengcoding, teman-teman. Jadi, ini tuh ibaratnya udah sebuah template atau package yang bisa kita drag and drop saja. Nah, seperti ini. Ketika sudah jadi, karena sistem absensi saya atau sistem si Jim ini cuma seperti ini aja, teman-teman. Mencatat riwayat yang masuk. Nah, untuk skemanya, di sini ini merupakan yang keenam ini adalah suatu kartu RFID yang sudah terdaftar. Dan ini ada satu kartu RFID yang tidak terdaftar untuk melakukan skemanya atau sekedar mensimulasikannya. Nah, di sini ada RFID reader yang sudah kita atur untuk COM-nya seperti yang saya tadi bilang. Untuk Proteus itu COM 3 dan eh, untuk Node-RED itu COM 4. Di sini RFID reader saya menggunakan COM 4. Nah, ketika sudah diatur sama saja. Nah, di sini gimana sih caranya dari si Arduino dari Proteus bisa mengirim data ke dari Proteus dari Node-RED mengirim data ke Proteus, dari Proteus mengirim data ke si ke Node-RED ini. Jadi caranya itu di sini kita atur, teman-teman, yang seperti saya sudah bilang tadi. Nah, ini ada COM-nya di sini. COM-nya itu untuk mengirim data dari si Node-RED ke Proteus. Setelah Proteus dijalankan, maka akan mengirim kembali datanya ke si Node-RED ini. Nah, sudah terhubung di connected. Ini ada serial in dan serial out-nya, teman-teman. Di sini juga masih sama agar terhubung dengan ini menggunakan COM 4. Nah, ini untuk terimanya. Jadi, skema saya itu dari Node-RED dulu, baru masuk ke Proteus, lalu dikembalikan lagi datanya ke si Node-RED. Nah, ketika si Node-RED sudah menerima data, lalu saya atur untuk logiknya agar menampilkan data yang sesuai. Terus di sini ada template dari si em, tabelnya itu, biar kita bisa menampilkan data riwayat Jim yang masuk, gitu. Nah, sekarang saya akan mensimulasikannya. Nah, berikut yang di sebelah panel kanan adalah simulasi dari Proteusnya, dan sebelah kiri adalah simulasi dari si Node-RED-nya. Kita tutup dulu ini. Jadi ini juga tutup. Oke. Nah, udah. Jadi, sekarang saya akan mensimulasikan bagaimana cara Node-RED dan Proteus ini bekerja. Nah, yang pertama untuk melakukannya adalah kita men-start dulu atau mengeran dari si Proteusnya. Ketika sudah nyala, maka kita akan memasukkan atau men-tap si kartunya. Misalkan ada Doni atau Yamliko yang masuk. Nah, dia akan menyala karena RFID-nya, kartu RFID-nya sudah terdaftar, dan di sini pada panel sebelah kanan valid karena kartunya sudah terdaftar, namanya Dodi. Terus di sini juga valid, namanya Doni ketika masuk ke si gymnya. Nah, ketika ada salah satu member yang ingin memanipulasi, tidak bisa karena kartunya belum tidak terdaftar. Nah, di sini invalid unknown. Jadi unknown ini tidak tahu ya, teman-teman. Nah, di sini untuk panelnya. Nah, jadi simulasinya seperti itu. Di sini ada 6 kartu yang sudah terdaftar dan satu kartu yang belum terdaftar, dan ada sebuah perangkat RFID reader-nya agar membaca si kartunya. Nah, ketika si member men-scan pada RFID reader ini, RFID reader akan memberikan data ke si microcontroller-nya ini, yaitu simulasi Arduino-nya. Ketika simulasi Arduino akan memberikan output yang pertama ke LCD, yang kedua buzzer, yang ketiga LED, dan yang keempat itu di kompim. Kompim ini kita masuk lagi ke dalam si Node-RED-nya. Nah, ketika Node-RED
masuk ke Node-RED akan diterima di sini. Ada si flowchart yang menerima dari data yang dikirim oleh Arduino. Lalu akan diolah lagi dengan logic function di sini, format absensinya. Ketika sudah akan ditampilkan menggunakan absensi Jim. Seperti apa tampilannya? Seperti ini teman-teman. Tadi ada Dodi yang masuk di sini. Dan yang terbaru masih ada Dodi di sini. Lalu kita scan lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Datanya masuk di bawah ya teman-teman. Ada yang Liko, Doni, Dodi, dan lainnya. Nah, cara mudahnya seperti itu. Untuk settingan yang agak sedikit membingungkan hanya di sebagian fungsinya ini karena dia merupakan suatu logic dari si JS atau JavaScript yang digunakan oleh si Node-RED-nya ini. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.